Baras menuruni tangga dengan tidak sabaran. Ada di mana dia sekarang? Dia belum meninggalkan kastil, kan? Batinnya bergemuruh. Ia pun berpapasan dengan Jart yang membawa tumpukan buku spontan menyapanya. Yang mulia, Anda terburu-buru? Baras tidak mengindahkan sapaan tersebut karena kini kepalanya dipenuhi dengan rasa cemas akan kepergian istrinya. Ia merasa jika Selene seperti ingin melarikan diri darinya. Dan Baras tidak suka hal itu. Rasanya sekarang aku ingin meraih lalu melemparkannya ke tempat tidur. Ujarnya dalam hati. Pintu pun didobrak kasar melihat punggung Selene dan Anna yang baru saja akan memasuki gerbang. Cuacanya bagus. Ujar Selene dengan sudut bibir menukik. Mendapati itu langkah Baras terhenti, mimik wajahnya berubah. Baiklah Selene, adalah orang biasa yang tidak punya selera humor. Tidak ada cara untuk lepas dari pandangan Anna yang sudah naik pangkat menjadi ksatria kekaisaran. Pikir Baras mengingat bagaimana kecakapan Anna di medan perang. Untuk apa aku terburu-buru? Pria tsundere itu merasa jika ia hanya merasa cemas berlebihan. Ya, pada jarak ini aku bisa langsung ke sana jika terjadi sesuatu. Jadi harusnya tidak masalah. Baras memberi isyarat kepada Anna yang menyadari kehadirannya untuk melanjutkan perjalanan. Anna pun mengangguk mantap, segera mengerti jika tuannya kini mempercayakan Selene kepadanya. Meskipun Baras mempercayai Anna, namun ia merasa belum puas jika tidak menyaksikan sendiri bagaimana usaha Selene untuk kabur. Jadi pria itu memutuskan untuk mengikuti mereka sambil mengintai dalam jarak aman. Pindah ke sudut pandang Selene. Gadis itu sudah tiba di pasar yang ramai oleh hiruk-pikuk penduduk. Senyum sumringahnya melekat di wajah sambil melihat-lihat suasana pasar. Pemandangannya indah sekali. Aku tidak tahu cukup banyak tentang sejarah bangsawan, tetapi pasarnya terlihat penuh dan ramai. Gumamnya menilai kondisi pasar itu. Selene duduk di pilar air mancur besar yang menjadi pusat pasar. Aku merasa seperti sedang traveling, lagi pula aku juga belum pernah berkeliling Korea. Pikirnya. Selene merasa dengan mengingat cerita dalam novel saja tidak cukup membantu. Berbeda dengan penggambaran Baras yang ada di sana, Baras yang di sini cukup ramah dan baik hati. Kemarin juga Baras menawarkan bantuan dan bersikap sopan kepadaku. Tanpa sadar mengingat itu membuat Selene merona. Aku tidak paham karena aku belum pernah menjalani hubungan sama sekali. Saat ini Baras dan aku sedang dalam tahap menjalani hubungan, kan? Tiba-tiba terlintas begitu saja sosok Baras yang nampak dingin dan kejam. Rona di wajah Selene menghilangkan seketika. Tunggu. Jangan memimpikan hal-hal yang belum pasti. Masih beruntung aku bisa jalan-jalan sebelum dikurung. Tapi sifatnya belum berubah. Namun tetap saja, kalau bisa aku ingin hidup rukun dengannya. Dia juga tipe idealku, jadi tidak ada salahnya sepasang suami istri hidup rukun. Melihat Anna terus berdiri sambil menatapnya membuat Selene tersadar. Hei Anna, kenapa kau diam saja berdiri di sana? Kemarilah duduk denganku. Ajak Selene dengan menepuk sisi pilar di sampingnya. Anna dengan kikuk menjawab, ah iya, terima kasih. Kepalanya menoleh ke belakang saat merasa ada sosok yang sedang mengawasi. Ternyata ia adalah Baras, tuannya. Scene berpindah ke sisi Baras lagi. Beberapa orang terheran-heran dengan kelakuannya yang tidak biasa. Ia berhasil mengejar dan mengikuti keduanya tanpa kendala. Kini ia sedang berdiri di balik dinding sambil mengintip. Jika dia kabur, tangkap dan ikat dia. Aku hanya butuh alasan agar dapat mengurungnya. Dan ini adalah kesempatan emas. Pikir Baras senang dengan ide itu. Atau mungkin ada hal lain yang harus dicari dari kesalahannya. Kini, Selene dan Anna tengah duduk di pinggir kolam air mancur yang tenang. Mereka hanya duduk dan berbincang ringan di sana, hingga tidak terasa matahari mulai tenggelam. Baras bertanya-tanya, apakah wanita itu tidak lelah hanya duduk diam di sana? Saat keduanya mulai berdiri, Baras mengintip lebih gencar. Apa gunanya keluar jika kamu hanya ingin duduk-duduk saja? Apa dia mencoba untuk memeriksa rute pelariannya terlebih dahulu? Pikir Baras berusaha menganalisis kelakuan istrinya. Haruskah aku kembali saja? Pasti Jart sudah mengerjakan semuanya sendirian. Baras merasa agak menyesal.
Ia pun mulai berjalan memutuskan untuk kembali. Beberapa penduduk yang berpapasan dengannya berusaha menyapa dengan sopan meski gemetar dipenuhi rasa takut. Tatapan Baras menggelap, ia bisa melihat sudut pandang mereka terhadapnya. Sesosok pembunuh yang dikatakan lebih buruk dari Raja Iblis. Meskipun kamu merasa aman, tetap saja kamu juga merasa takut di waktu bersamaan jika itu menyangkut aku. Apapun itu, yang paling penting sekarang adalah jangan sampai kehilangan Selen yang kumiliki, pikirnya. Dengan hanya melihat senyum di wajah Selen, dapat membuat suasana hati pria dingin itu berubah. Itu saja sudah cukup, ujarnya. Sekarang Selen sudah kembali ke kamar. Ia nampak begitu nyaman dan senang setelah mandi. Ia menggosok rambut dengan handuk sambil bersenandung kecil. Tadi itu menyegarkan. Aku berjalan-jalan lalu pergi mandi, sekarang adalah waktu yang pas untuk makan malam. Gumamnya. Suara ketukan pintu pun terdengar, Selen menyuruhnya masuk tanpa bertanya itu siapa. Ana, aku butuh gaun. Ujar Selen menoleh ke arah pintu, dan betapa syoknya, ia ternyata itu bukanlah Ana, melainkan Baras, suaminya. Apa? Jerit Selen terkejut, spontan tangannya menutupi bagian dadanya dengan handuk lain. Baras sendiri tak kalah terkejutnya melihat tubuh Selen yang hanya terbungkus handuk. Cerita kali ini pun selesai. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah hubungan keduanya jadi lebih rumit dari sebelumnya karena kejadian ini? Atau mereka bisa lebih akrab ke depannya? Stay tune di channel ini untuk tahu kelanjutannya ya. Dukung aku dengan like, comment, dan subscribe. Terima kasih Sobat Quavers.